Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Riani dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan dan perkembangan sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun sudah terdengar familiar, namun masih banyak yang tidak mengetahui dengan jelas apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu pertumbuhan. Bisa diamati dengan jelas ketika kita melihat seorang bayi, maka kita akan melihat bagaimana ia tumbuh terkhusus dari fisik, mulai dari tubuhnya yang mulai memanjang dan membesar, serta beberapa hal lainnya. Selain itu, pertumbuhan memiliki waktu yang cenderung terbatas atau memiliki jangka waktu yang pendek. Biasanya waktu pertumbuhan tersebut akan dipengaruhi oleh usia dan kemampuan objek tersebut untuk tumbuh. Coba kita perhatikan objek pada usia sekitar 21 sampai 25 tahun, maka ia cenderung akan susah untuk tumbuh dengan sedikit kemungkinan bisa tumbuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan memiliki sifat kualitatif, artinya semua objek yang berubah pada objek sebenarnya disebut dengan perkembangan. Jadi, perkembangan memiliki range yang lebih luas daripada pertumbuhan. Sebenarnya, nilai perkembangan juga termasuk ke dalam nilai pertumbuhan. Contohnya, misal pada bayi. Awalnya bayi tersebut hanya bisa tidur telentang, namun tanpa melakukan sesuatu apapun. Dengan seiring waktu, bayi tersebut bisa merangkak, bahkan bisa berjalan. Maka perkembangan terjadi. Itu adalah bukti sebuah perkembangan. Faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu nutrisi. Nutrisi tersebut sangat mempengaruhi pada faktor pertumbuhan dan perkembangan. Apabila nutrisi yang kita konsumsi itu baik, seperti kayak sayuran, daging, maka pertumbuhan dan perkembangan tersebut pun akan berjalan dengan semestinya, tidak ada gangguan. Yang kedua, kondisi psikologis, di mana kondisi psikologis ini juga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu objek. Yang ketiga, lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh kepada faktor pertumbuhan dan perkembangan. Dimana kalau misalnya lingkungan si anak tersebut memiliki banyak keburukan atau misalnya memiliki lingkungannya yang buruk, maka pertumbuhan dan perkembangan tersebut pun akan menjadi buruk. Yang keempat itu biologis atau keturunan. Apabila suatu objek atau seorang anak yang memiliki keturunannya dari ibu yang memiliki cacat mata ataupun pendengaran, maka si anak tersebut pun kemungkinan besar akan memiliki kecacatan tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.